Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali, yang dimana kita akan bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kami masih dapat bertemu kembali dan bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami agar firman yang ditaburkan boleh menjadi rema di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sekali lagi, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, identitas kelahiran Tuhan Yesus salah satunya adalah terang dunia. Jadi seringkali ya kita mendengar ada banyak yang dilekatkan kepada Tuhan Yesus tentang dirinya. Salah satunya adalah Yesus sebagai terang dunia. Ada lagi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ada tentang Tuhan Yesus sebagai roti hidup dan sebagainya. Nah, pernyataan Yesus sebagai terang dunia secara implisit menunjukkan bahwa dunia ini gelap. Gelap biasanya berhubungan dengan bahaya, berhubungan dengan ketidaknyamanan, apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Yaitu berhubungan dengan ketakutan, berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan kebuntuan pikiran, langkah hidup yang salah, berhubungan dengan hidup yang tanpa harapan. Nah, kita seringkali mengaitkan hal-hal yang seperti itu dengan kegelapan. Nah, kalau Yesus menyebut dirinya terang, supaya manusia yang terjebak ke dalam macam-macam kegelapan itu memperoleh terang, sehingga hidupnya bisa lebih baik dan berujung manis. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara memperoleh terang Tuhan? Nah, kita sebelum sampai kepada jawaban tentang hal itu, kita melihat dulu apa yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 12. Jadi ini juga mengenai Yesus sebagai terang dunia. Tadi kalau dikatakan di Yohanes 1 terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia, kita jelas tahu bahwa itu merujuk kepada Yesus Kristus sebagai terang dunia sedang datang atau telah datang bagi kita saat ini ke dalam dunia. Nah, di dalam Yohanes 8 secara jelas di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Itu dikatakan dalam Yohanes 8
ayat 12. Karena itu, kalau tadi pertanyaan kita adalah bagaimana cara memperoleh terang Tuhan, berarti jawabannya adalah dengan mengikut Yesus. Karena jelas dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Nah, oleh karena itu, kita harus menjadi pengikut Yesus dan mengikuti Yesus, yang menunjukkan suatu hubungan yang dekat. Jadi mengikut Yesus itu bisa berarti dekat kepada Yesus. Kemanapun Yesus pergi, ke situ kita. Jadi tuntunan kita adalah Tuhan Yesus. Nah, apalagi suatu hal yang berkaitan dengan ketaatan. Jadi kalau kita berkata kita sebagai pengikut Yesus, berarti kita harus mentaatinya. Kalau kita katakan misalnya Yesus sebagai guru, sebagai gembala, berarti kemanapun gembala, kemanapun guru, apapun ajaran guru, tentu kita harus taat. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apabila kita mau memperoleh terang Tuhan, berarti kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Itulah artinya bahwa kita dapat berjalan di dalam terang ketika kita dekat dan taat kepada Yesus. Ada suatu perkataan dari C.S. Lewis yang mengatakan seperti ini. "Aku percaya kepada Kristus seperti aku percaya akan matahari telah terbit, bukan hanya karena aku dapat melihat matahari, tapi karena aku dapat melihat segala sesuatu karena terang matahari." Sederhananya seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terang Kristus akan membantu kita melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di tengah kita, supaya kita bisa menghindari jika itu bahaya, supaya kita bisa peka jika itu dosa, supaya kita bisa sadar jika langkah hidup kita salah, dan supaya kita bisa melihat apa saja yang mengancam dan yang membuat hidup kita tidak nyaman, sehingga kita bisa membereskannya. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana? Sekarang kita lanjut. Tadi kalau kita mengatakan bahwa kita harus taat, lalu menjadikan Yesus itu sebagai penuntun supaya kita dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Sekarang ketika kita sudah mengadopsi terang, bagaimana kita bisa menjadi alat terang? Nah, jadi bukan sekedar hanya perlu terang di dalam kehidupan kita, tetapi sebaliknya juga kita harus dapat menjadi terang itu di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ada dua cara untuk menyebarkan cahaya terang. Jadilah lilin yang menyebarkan cahaya. Jadi kita harus sebagai cahaya itu sendiri yang mengadopsi terang, sehingga kita dapat menyebarkan cahaya atau menyebarkan terang itu kepada dunia. Dan yang kedua adalah
menjadi cermin yang memantulkan sinar atau cahaya itu. Jadi kalau ada cermin, misalnya ada cahaya yang dipantulkan ke cermin, cermin itu juga memantulkan cahayanya. Nah, jadi artinya adalah bahwa kita harus bisa menjadi teladan yang menjadi cerminan bagi banyak orang. Atau katakanlah kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Paulus, menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Kalau kita pakai bahasa Batak, tedek songon idahan nadi balanga, ya. Jadi terang, jelas, yang dapat dibaca, dilihat oleh semua orang. Sehingga kita dapat menjadi contoh atau panutan teladan bagi orang lain, yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, di situ kita sudah menjadi garam atau kita menjadi terang bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, buatlah hidup kita ini lebih bermakna dengan memancarkan terang seperti matahari yang menerangi bumi dan bulan yang memantulkan cahaya indah sang mentari. Keduanya, matahari dan bulan senantiasa terbit dan tenggelam sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kembali tadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, katanya. Nah, jikalau saat ini ada di antara kita yang sedang buntu pikiran dan semuanya terasa gelap, datanglah kepada Yesus Kristus, karena dialah terang dunia yang sudah datang, yang menyelamatkan kita dan yang kita butuhkan. Salam mentari dan rembulan, salam terang untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh memberikan kepada kami ingatan bahwa kami sebagai pengikut Yesus harus menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini. Harus membawa terang di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terpujilah nama Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.